Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Hayya bina nata'allam al-lughatu arabiyyah. Ayo anak-anak Umi sekalian, mari sama-sama kita belajar bahasa Arab. Sebelumnya salawat beriringkan salam ya kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hal-hal yang biasanya dinyatakan ataupun ditanyakan ketika pertama kali bertemu ya, ketika bertemu, nggak hanya pertama kali sih, ketika kita bertemu dengan beberapa saudara kita, mungkin kosakata ini bisa kita gunakan. Namun ketika kita ditanya dengan kosakata ini dengan bahasa Arab, kita pun tahu jawabnya. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada update video-video selanjutnya. Oke, kosakata yang pertama adalah siapa namamu. Siapa namamu? Ini digunakan untuk ketika kita berkenalan. Siapa namamu bahasa Arabnya adalah masmuka untuk laki-laki. Kalau yang kita tanya adalah laki-laki adalah masmuka. Tapi kalau yang ditanya adalah perempuan, kita bertanya kepada perempuan maka masmuki ya. Kalau laki-laki pakai AK, kalau perempuan pakai ki. Itu perbedaannya. Artinya siapa namamu. Kemudian selanjutnya kosakata yang kedua adalah bagaimana kabarmu. Bagaimana kabarmu ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarmu? Biasanya kita bilang seperti itu. Apa bahasa Arabnya bagaimana kabarmu? Adalah kaifa haluka apabila yang ditanya laki-laki. Tapi apabila yang ditanya adalah perempuan maka seperti tadi, kaifa haluki, K-nya diganti menjadi ki. Paham ya? Ya, jadi kalau kita urutkan tadi assalamualaikum, waalaikumsalam, masmuka. Kita tanya namanya dulu, ana fulan. Kita tanya lagi kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kosakata yang ketiga adalah untuk menjawab bagaimana kabarmu adalah dengan aku baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah, ataupun ana bil khair walhamdulillah. Kalau ini tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan, sama saja ya. Itu untuk yang jawaban dari bagaimana kabarmu. Ana bi khair walhamdulillah. Kemudian yang keempat, nah, ketika kita tanya adalah mengenai apakah kamu paham. Apakah kamu paham? Maka bahasa Arabnya adalah hal fahimta, itu untuk laki-laki ya. Hal fahimta untuk laki-laki. Tapi kalau kita tanyanya kepada yang perempuan, maka kita ganti menjadi hal fahimti. Hal fahimti ya, tanya diganti menjadi ti. Nah, kalau kita tanya kepada kalian banyak ya, orang banyak, hal fahimtum. Nah, kayak saya tanya kepada antum semua para penonton, hal fahimtum. Nah, apakah kamu paham? Kemudian selanjutnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah kamu paham, kita bisa menjawab dengan saya telah paham. Jadi fahimtu, saya telah paham. Ini sama buat laki-laki perempuan sama, fahimtu.
Tapi kalau untuk banyak orang yang menjawab, maka fahimna, kami telah paham. Fahimtu, aku telah paham. Fahimna, kami telah paham. Kemudian selanjutnya, apabila kita tidak paham tadi ya, bagaimana kita menjawabnya? Maka jawabannya adalah saya belum paham. Gimana? Lam afham. Lam afham. Ini sama, laki-laki maupun perempuan jawabannya sama. Lam afham. Lam itu artinya belum, afham itu saya paham atau saya belum paham. Ya. Fahimtum? Nah, dijawab coba. Paham atau belum? Jawab dengan sendirinya. Nah, bisa kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah apakah kamu siap? Apakah kamu siap? Ini ada perjalanan atau bagaimana? Maka kita jawab atau pertanyaan dalam bahasa Arabnya adalah hal ista'atta. Hal ista'atta. Kalau yang kita tanya adalah laki-laki. Kalau yang kita tanya adalah perempuan, maka tanya diganti ti. Hal ista'atti. Hal ista'atti, seperti itu. Kalau yang kita tanya adalah kumpulan orang banyak, maka kita pakai kalian. Kalian adalah antum. Hal ista'attum. Hal ista'attum itu kalau kita tanyanya kepada kumpulan orang, bukan hanya satu orang. Kemudian bagaimana kita menjawabnya? Maka kosakata selanjutnya adalah kami siap atau aku siap. Aku siap dulu aja. Kalau aku siap, bahasa Arabnya adalah ista'attu. Ista'attu, saya telah siap. Kalau kami telah siap, maka ista'atna. Kalau ista'attu, aku telah siap, jadi dia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama-sama pakai itu. Ya, fahimtum? Jawab. Nah. Kemudian kosakata selanjutnya adalah kapan kamu datang? Kapan kamu datang? Mungkin ketika saudara kita, teman kita datang ke rumah, kemana, atau kita janjian, kita bisa tanyakan kapan kamu datang. Maka pertanyaannya adalah mata jikti. Mata jikti itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki mata jikta. Mata jikta, ya, kapan kamu datang. Mata jikti untuk perempuan, mata jiktu untuk laki-laki. Kapan kamu datang? Mata artinya kapan, jikta kamu datang laki-laki, jikti kamu datang perempuan. Nah, kosakata yang selanjutnya adalah apa yang kamu inginkan, ya. Apa yang kamu inginkan. Nah, bahasa Arabnya adalah madza turid. Madza turid itu untuk laki-laki. Kalau yang kita tanya adalah laki-laki, madza turid, apa yang kamu inginkan. Kalau untuk perempuan gimana? Madza turidina. Madza turidina itu untuk perempuan. Paham ya? Kemudian kosakata yang terakhir adalah aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bagaimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah la adri. La adri atau ma adri, ya, boleh dua-duanya. Itu paham jami'an? Sudah paham?
mengenai nama-nama tempat ya. Ada pasar, kemudian sekolah, kemudian restoran dan lain sebagainya. Kosakata tersebut yang biasanya sering dipakai atau sering kita kunjungi. Baik, sebelum dimulai kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan agar nanti ketika ada video terbaru antum mendapatkan pemberitahuannya. Baiklah, yang pertama adalah yang paling mudah, yang paling sering adalah baitun. Baitun artinya adalah rumah ya. Baitun artinya rumah, sebuah rumah ya. Kalau mau menjadi rumahku menjadi baiti gitu ya, tambahi ya sukun, dikasrohkan dan ditambahi ya sukun. Sebagaimana untuk lebih jelasnya bisa dilihat di kaidah simpel bahasa Arab yang ke-1. Di sana ada pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah masjid ya, karena sebagai muslim kita akan sering sekali berkunjung ke masjid, menunaikan sholat. Nah, masjid bahasa Arabnya juga masjid, masjidun ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah sekolah. Sekolah bahasa Arabnya adalah madrasatun. Madrasatun ya. Kayak kenapa biasanya sekolah SD namanya madrasah ibtidaiyah gitu ya. Sekolah untuk awalan atau sekolah dasar seperti itu. Kemudian yang keempat adalah faslun, yang artinya adalah kelas ya, kelas. Jadi dalam sekolah biasanya ada kelas-kelas. Nah, itu biasanya disebut dengan faslun ya. Faslun artinya kelas. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah ma'hadun. Ma'hadun yang artinya adalah pondok ya, pondok pesantren. Itu biasanya disebut dengan ma'hadun ya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah sukun ya, sukun. Nah, artinya adalah pasar ya. Ini ibu-ibu biasanya sering ke sini ke pasar, sukun. Jadi kalau ada yang tanya min aina, nah, ana minas suki, saya dari pasar, seperti itu. Dan selanjutnya adalah dukanun. Dukanun yang artinya adalah toko ya, toko. Dukanun artinya adalah toko. Kemudian selanjutnya adalah mustashfa. Mustashfa yang artinya adalah rumah sakit. Mustashfa artinya rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah maporun ya, maporun. Nah, ini toknya harus panjang. Kalau nanti nggak panjang berubah makna. Kalau panjang, maporun artinya adalah bandara ya. Maporun artinya bandara ya, tempatnya pesawat-pesawat itu. Nah, nanti kalau dipendeknya maporun, nah itu artinya hujan ya, kayak sekarang ini baru hujan. Jadi ingat, untuk maporun koknya dipanjangkan. Maka dari itu penting sekali belajar panjang pendek ketika membaca Al-Quran. Kalau kita keliru panjang pendeknya itu bisa merubah makna dan kadang-kadang sangat fatal, yaitu sampai berbalik. Harusnya iya menjadi tidak, harusnya tidak menjadi iya gara-gara keliru panjang pendeknya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah maktabun. Nah, maktabun. Maktabun biasanya berarti meja, tetapi ada arti lain untuk maktabun, yaitu kantor ya, kantor. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mat'amun. Mat'amun yang artinya adalah tempat makan, atau kalau di Indonesia sering disebut warung makan bisa, ataupun restoran juga bisa, warteg juga bisa, dan lain-lain ya. Pokoknya yang menjual makanan, nah itu namanya mat'amun ya, karena secara artinya adalah mat'amun artinya tempat makan ya. Kemudian selanjutnya mathafun. Mathafun yang artinya adalah museum ya. Museum adalah mathafun. Kemudian selanjutnya adalah jami'atun. Jami'atun yang artinya adalah kampus ya, kampus atau universitas atau perguruan tinggi.
dan yang sejenisnya, ya. Jami'atun, ya. Tempat belajarnya para mahasiswa itu disebut jami'atun. Kalau untuk siswa-siswa madrasatun, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mal'abun. Mal'abun artinya adalah lapangan, ya. Mal'abun artinya adalah lapangan. Kalau bisa kita sebut juga stadion juga bisa, ya. Mal'abun. Kemudian selanjutnya adalah soidaliyatun, yaitu artinya adalah apotik, ya. Apotik, bahasa Arabnya adalah soidaliyatun. Kemudian untuk tempat yang selanjutnya adalah bahrun, yang artinya adalah laut. Bahrun artinya laut, ya. Kemudian kalau pantai apa? Nah, pantai adalah syati'ul bahri, ya, yang artinya adalah pantai. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan.